pemangsa, maka kita ambil X kuadrat. Kemudian pada DYDT kenapa ditambahkan min delta Y kuadrat? Karena itu kita misalkan Y itu pemangsa, sehingga jika terjadi kontak atau kompetisi antara pemangsa dan pemangsa, itu jadi Y kuadrat. Begitu, Pak. Iya, oke. Saya selesaikan dulu Pak Pardi ya. Sama dengan pertanyaan saya yang presenter awal, ini kan kajiannya sama ya, pembentukan model, titik equilibrium, kemudian analisa kestabilan begitu. Nah, kira-kira interpretasi seperti apa yang E0, E1, E2 sampai E3 itu? Dengan dikatakan bahwa E0-nya tidak stabil, kemudian E1-nya juga tidak stabil, E2-nya tidak stabil, E3-nya yang stabil tapi dengan bersyarat gitu. Interpretasinya pada model mangsa-pemangsa dengan keterbatasan sumber daya ini seperti apa? Ulun izin menjawab, kalau misalnya E0, 0,0 itu tidak stabil, itu maka mohon maaf Pak karena belum sempat memahami yang ke situ. Oh ya, oke. Atau termasuk di sini juga tidak diberikan ilustrasi ya. Jadi kita kan perlu sebenarnya melihat ya. Jadi salah satu analisa kestabilan itu kita perlu melihat nanti simulasinya itu seperti apa untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar secara teori ditemukan tidak stabil atau ditemukan stabil, tapi secara simulasi itu kita perlu melihat oh ternyata memang simulasinya menunjukkan sekian jika syaratnya terpenuhi begitu. Di sini juga tidak disampaikan ilustrasi itu alasannya apa? Atau memang belum sampai ke situ juga? Iya Pak, memang belum sampai Oke. ke situ. Ya, baik. Terima kasih moderator. Ya, saya sambung sedikit lagi Pasar ya. Nah, mungkin tadi beberapa pertanyaan sudah diajukan oleh Pak Asar ya terkait dengan interpretasinya. Nah, ini Bapak coba sedikit aja ke analisa kestabilannya. Kenapa di model yang kamu gunakan itu dengan menggunakan linearisasi model Taylor, di sana ada dari Taylor ya, tapi yang didapatkan di sana prosesnya dari Taylor ke Jacobian itu bisa disampaikan, dijelaskan? Slide 13. Iya Pak. Nah, dari linearisasi model menggunakan dari Taylor, itu ada dx per dt, kita misalkan dengan fx, y, dan dx dt, dan dt, maaf ini ada kesalahan, itu dt, matriks Jacobian itu turunan dari dux, fungsi f terhadap x, dan fungsi f terhadap y, kemudian di bawahnya itu ada ini fungsi G terhadap X dan fungsi G terhadap Y. Sehingga kita peroleh matriks Jacobian seperti berikut, Pak. A min BY min 2RX. Kemudian B min BX, EY, dan min C plus EX min 2 delta Y. Gitu, Pak. Ya, kayaknya Bapak juga cukup, moderator Bapak cukup juga. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Asar Karim SSI MSc dan Bapak Pardi Apandi SSI MSc yang telah memberikan pertanyaan kepada tim urutan kelima. Ya, sebelumnya kita beri aplaus terlebih dahulu kepada tim 5 yang telah presentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim urutan yang ke-6, yaitu
dengan nama Ketua Sinta Nurlaila dan nama anggotanya ada yang pertama Ahmad Zulfikri Al-Mufti Asyar. Ya, kepada Tripuspa Lestari bisa dihentikan share screen-nya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Dan anggota yang kedua ada Irma Jayanti dari Universitas Negeri Malang dengan judul karya Pemanfaatan biji nangka sebagai bahan dasar pembuatan hand sanitizer dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kepada tim urutan ke-6, apakah sudah siap? Ya, persilakan. Mohon maaf, apakah share screen dan suara saya terdengar, moderator? Ya, terdengar dengan jelas dan share screen telah Baik, muncul di layar. terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, delegasi dari Universitas Negeri Malang, The Learning University. Bersama saya, Ahmad Zulfikri Al-Mufti Azhar, serta rekan saya, Irma Jayanti dan Sinta Nurlaila, kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Pemanfaatan biji nangka sebagai bahan dasar pembuatan hand sanitizer dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati, yang melatar belakangi penelitian kami adalah coronavirus atau sering kita sebut dengan COVID-19 telah mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan PSBB dan juga penerapan protokol kesehatan, di mana salah satu penerapan protokol kesehatan itu adalah mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Dalam hal ini, penggunaan hand sanitizer dinilai lebih efektif, lebih efisien, dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Namun, realita di lapangan bahwa hand sanitizer ini sangat langka, dan ketika kelangkaan itu terjadi, maka harga hand sanitizer di lapangan ini sangat tinggi. Namun, di sisi lain, Indonesia yang merupakan negara agraris yang dimana memiliki kekayaan flora dan fauna yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah biji nangka. Biji nangka ini mungkin di sebagian daerah hanya dimanfaatkan masyarakat untuk bahan baku panganan tradisional. Tetapi jika biji nangka ini melalui proses fermentasi akan menghasilkan bioetanol, di mana bioetanol tersebut dapat dijadikan bahan substitusi pengganti alkohol dalam pembuatan hand sanitizer. Hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana karakteristik alkohol hasil fermentasi dari biji nangka. Yang kedua, bagaimana peran masyarakat terhadap pembuatan hand sanitizer secara mandiri dapat menyokong Indonesia Emas pada tahun 2045. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan karakteristik alkohol hasil fermentasi dari biji nangka, dan yang kedua, menjelaskan peran masyarakat dalam pembuatan hand sanitizer secara mandiri yang dapat menyokong Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Baik, terima kasih para hadirin dan juri yang kami hormati. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental yang dilakukan pada waktu bulan September hingga Desember 2019, yang bertempat di Laboratorium Penelitian Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Malang. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Proses yang pertama yaitu pre-treatment, di mana biji nangka dicuci, kemudian dihaluskan. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses hidrolisis, di mana biji nangka yang sudah halus dipanaskan hingga mengental menjadi bubur. Dan untuk proses yang ketiga yaitu proses fermentasi dengan menambahkan bakteri Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang didiamkan selama 2, 4, 6, dan 8 hari. Dan proses yang terakhir yaitu uji kadar bioetanol menggunakan alat alkoholmeter. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menjabarkan hasil uji kadar etanol murni dari proses fermentasi, kemudian mengelompokkan data yang didapatkan dalam bentuk tabel. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik analisa dan interpretasi data dilakukan dengan menghitung hasil kadar dari etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi, kemudian dibandingkan antara larutan etanol dan air hasil fermentasi, dan hasilnya didapatkan disajikan dalam bentuk tabel distribusi hasil kadar etanol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Berikut merupakan hasil analisis produksi bioetanol. Jadi untuk tabel pertama merupakan hasil analisis variasi asam sulfat pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi dari tabel pertama dapat diketahui bahwa pada sampel kedua diperoleh kadar etanol paling tinggi, yaitu mencapai 7,06% untuk konsentrasi asam sulfat sebesar 1 molar. Kemudian dari sampel kedua tersebut kami melakukan analisa lanjutan, yaitu dengan memvariasi waktu pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, dari tabel yang kami sajikan dapat diketahui bahwa pada sampel kedua diperoleh kadar etanol paling tinggi, yaitu mencapai 11,67% dengan waktu hidrolisis selama 60 menit. Kemudian dari sampel kedua tersebut kami melakukan analisis kembali mengenai konsentrasi asam 1 molar dengan variasi suhu pada waktu 60 menit. Dan diperoleh data bahwa pada sampel kedua diperoleh kadar etanol paling tinggi, yaitu 13,44% pada suhu hidrolisis 100 derajat Celcius. Kemudian dari sampel kedua tersebut kami melakukan pengecekan terhadap nilai indeks bias selama 1 minggu, di mana diketahui dari tabel yang kami sajikan bahwa pada hari pertama sampai hari ketiga nilai indeks bias mengalami kenaikan, sedangkan pada hari keempat nilai indeks bias mengalami titik optimum atau maksimalnya. Kemudian pada hari kelima sampai hari ketujuh nilai indeks bias mengalami penurunan. Nah, maka dari itu kami mengambil sampel pada hari keempat untuk kemudian kami bandingkan dengan standar fermentasi yang biasa digunakan, yaitu untuk fermentasi pada hari keempat dengan luas area dengan satuan mu meter kuadrat diperoleh berat dari peaknya sekian. Nah, dari data yang kami peroleh, bioetanol itu merupakan etanol hasil proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bahan baku pembuatan bioetanol sendiri adalah bahan yang bergula, berpati, dan berserat. Penelitian ini mencoba membuat bioetanol dari biji buah nangka yang merupakan bahan berpati. Proses hidrolisis sendiri dilakukan untuk menghasilkan selulosa dari buah biji nangka yang telah masak menjadi glukosa. Nah, kemudian untuk hasil analisis kuantitatif untuk gula dilakukan dengan metode Lufscroll, di mana metode ini didasarkan pada peristiwa tereduksinya kuprioksida menjadi kuprooksida karena adanya gula yang tereduksi. Reagennya dilakukan untuk larutan Lufscroll yang merupakan campuran kupri sulfat, natrium karbonat, dan juga asam sitrat. Nah, kemudian untuk kadar bioetanol tertinggi dicapai pada waktu fermentasi 4 hari dengan kadar alkohol mencapai 13,19%. Hal ini disebabkan pada kondisi tersebut mikroorganisme bekerja dengan sempurna di mana laju pertumbuhan mencapai maksimum sehingga bioetanol yang dihasilkan juga semakin tinggi. Dan pada waktu fermentasi selanjutnya kadar bioetanol yang dihasilkan semakin menurun, itu disebabkan karena keaktifan mikroorganisme semakin menurun. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kadar bioetanol dari biji buah nangka atau yang memiliki nama latin Artocarpus heterophyllus dengan proses hidrolisis asam sulfat 1 molar pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam berlangsung optimal pada hari keempat dengan kadar etanol sebesar 13,19%. Selain itu, kajian penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat dalam merespon kekayaan alam dengan menyerap manfaat secara optimal. Nah, melalui pemanfaatan limbah biji nangka untuk menyokong program Indonesia Emas 2045, masyarakat dapat menciptakan pionir dalam bidang sains dan teknologi melalui pembuatan hand sanitizer secara mandiri. Nah, berikut kami juga akan menunjukkan produk dari penelitian kami yang alhamdulillah pada bulan Mei lalu telah kami implementasikan bersama laboratorium jurusan kimia, di mana sampel produk kami dibawa oleh rekan saya, Ahmad Dulfikri. Silahkan ditunjukkan.
Baik, berikut adalah sampel penelitian dari hand sanitizer bioetanol biji nangka dengan kami mengemasnya dalam kemasan 10 ml agar dapat dibawa kemana-mana dan juga praktis jika ingin digunakan. Untuk selanjutnya, waktu kami serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada tim urutan ke-6 yaitu dari tim Sinta Nurlaila. Memasuki sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Saya persilakan. Silakan Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf cukup menarik. Siap. Cukup menarik ini pembahasannya. Tadi kalau dari pengantar tadi ada sedikit koreksi sedikit bahwasanya hand sanitizer sudah tidak langka lagi saat ini ya. Saat ini ya, kalau kemarin ya. Nah, terus yang kedua mengenai simulasi yang dilakukan. Ada berapa kondisi simulasinya untuk melakukan penelitian ini? Baik, izin menjawab sambil Bapak. langsung jawab aja. Ya, siap. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, memang realita di lapangan mengatakan bahwa hand sanitizer sekarang sudah mulai tidak langka. Namun ketika kasus pertama itu hand sanitizer langka, Ya, kami sudah memetakan 3 kelebihan hand sanitizer ini agar dapat bersaing dengan hand sanitizer berbahan dasar kimia. Keunggulan pertama dari hand sanitizer yang sudah kami produksi ini adalah menggunakan bioetanol yang dimana banyak orang yang mengeluhkan itu kulitnya kering ketika menggunakan hand sanitizer. Wajar karena itu bahan dasarnya adalah alkohol. Ketika kami menggunakan bioetanol, ini kan dari alami yang dimana untuk efek jangka panjangnya itu meminimalisir kulit kering yang sering dikeluhkan oleh penggunaan hand sanitizer. Yang kedua adalah ketika sosialisasi hand sanitizer ini di masyarakat pedesaan atau pesisir itu mereka masih abu-abu tentang COVID-19. Mereka bingung membeli hand sanitizer yang akomodasi mereka itu jauh dari kota dan mereka itu masih bingung. Dengan menggunakan bioetanol ini mereka bisa membuat hand sanitizer secara mandiri gitu karena bahan bakunya cuma biji nangka yang difermentasi. Fermentasinya pun kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang dimana itu adalah ragi yang bisa kita buat menjadi tape. Yang ketiga, ketika kita menemukan bioetanol dari biji nangka ini sebagai bahan dasar hand sanitizer, itu akan tidak menutup kemungkinan menjadi pioner inovasi dalam pembuatan hand sanitizer yang lebih friendly ketika kita gunakan sering dan jangka panjang. Mengingat pandemi ini masih belum berujung, tidak tahu kapan kita ujungnya. Dan hand sanitizer akan menjadi bahan yang mungkin sering digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Oke. Sebenarnya itu jawaban nanti pada saat pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Nah, gini, selanjutnya tadi yang mengenai berapa simulasi yang dilakukan yang mengenai apa yang 60 derajat Celcius tadi apa itu? 60 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Itu simulasi apa tuh? Baik, Bapak. Ya. Saya Sinta, izin menjawab. Jadi itu simulasi yang kami dapat dari sampel sebelumnya. Ya, dari sampel sebelumnya pada sampel kedua, ya. Pada sampel kedua, pada waktu hidrolisis selama 60 menit tadi, mohon maaf ke slide selanjutnya. Slide sebelumnya. Pada slide sebelumnya, Zulfikri. Ya, nah berangkat dari sini Bapak. Jadi berangkat dari sampel yang kami lakukan pada analisis tingkat 2 ini, kami peroleh bahwa sampel pada hari kedua itu memiliki kadar etanol cukup tinggi, yaitu sebesar 11,67%. Maka dari itu kami mengambil sampel dengan waktu hidrolisis selama 60 menit, karena pada waktu tersebut kadar etanolnya itu mencapai titik maksimum daripada sampel dengan waktu hidrolisis selama 30 dan 90 menit, Pak, seperti itu. Mohon maaf cukup, Bapak, apakah ada feedback? Pak Yusuf, cukup? Ya, mungkin Bapak akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Ya, yang pertama, kalau kita lihat yang hand sanitizer yang sekarang beredar di pasaran ya, salah satu dampak yang paling membahayakan itu karena berbahan alkohol ya, ini mudah terbakar. Kira-kira dibandingkan dengan hand sanitizer yang sudah kalian hasilkan, kira-kira efek ini juga berlaku atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Bapak, izin untuk menjawab. Jadi
menilik ke proses pembuatan ya, karena kita menggunakan biji nangka dan itu agen fermentasi mikroba itu kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae atau kita biasa bilang ragi. Nah, bioetanol di sini yang dihasilkan adalah murni alami karena prosesnya adalah zat pati dan gula dari biji nangka itu diubah oleh agen mikroba berupa Saccharomyces cerevisiae menjadi bioetanol. Itu hasil agen dari mikroba itu tidak berbahaya, Bapak. Dan juga bisa dicek, ini kami sudah ada implementasi ke Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang itu sudah membuat ini bisa dicek di lab di web jurusan kimia dan juga bahkan pada saat awal pandemi ini juga banyak diliput oleh media di Kota Malang, Bapak. Jadi bisa dicek di web berita maupun web jurusan kimia. Jadi ini sudah diimplementasikan dan itu aman sampai sekarang, Bapak. Ide awalnya ini original kalian dapatkan? Ide apanya? Ide awal untuk penulisan ini? Baik Bapak, saya Sinta, mohon izin menjawab. Jadi untuk ide awal itu berangkat dari lingkungan di sekitar daerah saya, kebetulan saya dari Lamongan, saya dari daerah Lamongan. Nah itu di daerah saya terdapat produksi dodol nangka dan pai nangka. Nah di mana pada produksi tersebut yang dimanfaatkan hanya daging buah nangkanya saja, Bapak. Sedangkan untuk biji buah nangkanya biasanya itu dibuang begitu saja, atau biasanya ada yang mengolah sebagai tambahan produk tambahan pakan ternak. Nah, seperti itu nilainya masih sangat minim, Pak, produknya, di mana biasanya 1 kilo hanya seharga 2.000. Nah, ketika biji nangka kemudian kami olah menjadi hand sanitizer, maka nilai ekonomisnya itu akan cenderung meningkat, sehingga dari limbah tadi, mestinya kita meminimalisir adanya limbah biji nangka, atau sebenarnya limbah tersebut masih dapat dimanfaatkan, gitu. Ini berarti sudah ada kepembuatan haki atau semacam hak cipta. Seterusnya untuk ininya, untuk pemasarannya sudah mulai dicoba dipasarkan di kisaran kampus atau dunia luar sudah? Baik Bapak, saya akan menjawab. Untuk pemasarannya belum, tapi dari jurusan kimia sendiri telah memproduksi hand sanitizer tepatnya pada bulan Mei itu, dan didistribusikan, bukan dipasarkan Pak, jadi didistribusikan kepada seluruh warga Sivitas Akademika yang berada di Universitas Negeri Malang, dan khususnya untuk warga FMIPA Universitas Negeri Malang. Untuk tindak lanjutnya sendiri, saya sudah pernah membicarakan dengan dosen pembimbing kami pada LKTI ini, yaitu Bapak Dr. Sumari selaku Ketua Jurusan Kimia Universitas Negeri Malang, dan beliau sepakat untuk mengusulkan ini supaya mendapat haki, Pak, gitu. Oke, masih ada kesempatan waktu, moderator? Menjawab Pak, Inggi Pak, sekitar 2 menitan lagi. Oke, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Kira-kira dalam proses tadi kalian melakukan baik misalkan pengolahan, kemudian uji lab dan juga yang lain, ada terkait dengan pembentukan model atau menggunakan alat optimasi atau apa dari proses awal hingga terbentuknya produknya ini? Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Saya Sinta izin menjawab. Jadi untuk pelaksanaan penelitian ini dari awal kami menggunakan alat laboratorium di jurusan Kimia Universitas Negeri Malang. Akan tetapi Bapak, apabila hal ini disosialisasikan kepada masyarakat, tentu alat-alat yang kami gunakan bisa diganti dengan alat-alat yang familiar, seperti penggunaan batang pengaduk, wadah hidrolisis, rak tabung, seperti itu dapat digantikan dengan bahan-bahan atau alat-alat yang familiar di lingkup rumah tangga, seperti itu, Pak. Jadi untuk dari awal penelitian ini kami menggunakan alat-alat laboratorium, dan untuk memperoleh data kami lakukan dengan pengolahan data secara matematis, seperti itu.
Berarti model atau alat optimasi yang digunakan ininya dalam prosesnya berarti? Alat optimasi yang kami gunakan satu-satunya yaitu hanya alkoholometer, Pak. Alat tersebut kami gunakan untuk mengecek kadar alkohol supaya kami dapat mengetahui bahwa produk kami ini layak untuk digunakan. Seperti itu. Alat optimasi yang kami gunakan hanya satu. Selebihnya kami mengolah datanya secara matematis. Ya, cukup moderator. Ya, terima kasih kepada tim urutan ke-6, yaitu dari tim Sinta Nur Laila dari Universitas Negeri Malang. Ya, ya. Bisa izin menutup presentasi kami terlebih dahulu? Oh, ya silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Terimalah salam perjalanan dari kami, Universitas Negeri Malang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kembang jinten dengan Solondo, mantepat ing Sargapura, cukup semanten atur kawula menawi kita lepat nyuwun ngapura. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada tim urutan ke-6 ya, Sinta Nur Laila dari Universitas Negeri Malang. Dan terima kasih kepada Bapak Ahmad Yusuf SSI MKOM dan Bapak Pardi Apandi SSI MSC yang telah memberikan pertanyaan kepada tim 6. Sebelumnya kita beri aplaus terlebih dahulu kepada tim urutan ke-6. Ya, memasuki ke tim urutan yang ke-7, yaitu dengan nama Ketua Tim Alpi Muyashiroh dan nama anggotanya ada Cindy Claudia dari Universitas Lambung Mangkurat dengan judul karya yaitu menguraikan masalah transportasi neotrosofik menggunakan complete contingency, cost table, dan cost mean. Kepada tim urutan yang ke-7 dipersilakan dan diperingatkan sekali lagi bahwa waktu presentasi maksimal 10 menit. Cek, dengaran? Ya, terdengar. Silakan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Miyashiroh dengan NIM 1711011220002 dan rekan saya Cindy Claudia dengan NIM 1911131320013. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul menguraikan masalah transportasi neotrosofik menggunakan complete contingency, cost table, dan cost mean. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Silahkan. Baik, terima kasih, Alfi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yaitu transportasi adalah salah satu hal penting bagi masyarakat pada penerapannya. Transportasi juga memiliki masalah dalam hal pendistribusian dari sejumlah sumber ke sejumlah destinasi dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Selanjutnya ada masalah transportasi merupakan masalah penentuan cara atau solusi yang kedua yaitu masalah transportasi merupakan masalah penentuan cara atau solusi terbaik agar sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan transportasi ke tempat tujuan dengan biaya operasional yang dikeluarkan optimal. Untuk menangani masalah transportasi dengan nilai parameter yang tidak tepat,
tidak tentu dan tidak pasti yang tidak dapat ditangani oleh Fuji. Maka untuk perhitungannya menggunakan himpunan neutrosofik NS diperoleh dengan 3 pemetaan otonom seperti kebenaran T, ketidakpastian I, dan ketidakbenaran F. Maka dari itu kami menganalisis metode yang tidak konvensional untuk mengungkap masalah transportasi Fuji neutrosofik menggunakan CCCT Complete Contingency Cost Table. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama menghitung ataupun mengkonversi tabel transportasi neutrosofik ke tabel transportasi Krebs. Yang kedua mencari informasi dari Complete Contingency Cost Table. Yang ketiga menyelesaikan masalah transportasi yang didapat dari Complete Contingency Cost Table dengan menggunakan COSMIC. Selanjutnya program linier. Program linier membahas masalah nilai optimum, nilai maksimum, dan minimum. Nilai optimum dari suatu persoalan menyangkut beberapa syarat antara lain bentuk ketidaksamaan berbentuk linier dan tidak negatif. Masalah optimum dikaitkan dengan keuntungan maksimum atau andaikan terjadi kerugian, diharapkan kerugian minimum. Adapun beberapa cara atau metode pemecahan yang dapat digunakan pada program linier antara lain metode grafik, metode sintek, dan metode transportasi. Metode transportasi lebih efisien dalam memecahkan masalah transportasi. Selanjutnya, masalah transportasi. Masalah transportasi merupakan masalah penentuan cara atau solusi terbaik agar sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan transportasi ke tempat tujuan dengan biaya operasional yang dikeluarkan optimal. Dapat dilihat berikut adalah transportasi pada umumnya. Selanjutnya, yang ketiga ada masalah transportasi neutrosofik. Smaranden 1995 mengusulkan teori baru tentang masalah transportasi neutrosofik dengan menambahkan satu fungsi keanggotaan lainnya, yaitu fungsi ketidakpastian yang nilai fungsinya disebut derajat ketidakpastian. Komponen guna neutrosofik itu melihat derajat kebenaran EF, derajat ketidakpastian IF, dan derajat ketidakbenaran FX. Dapat dilihat persamaan di bawah ini untuk menghitung Complete Contingency Cost Table. Complete Contingency Cost Table. Langkah-langkah pengerjaan CCCT yaitu setelah menemukan tabel transportasi Krebs, biaya terkecil dalam setiap baris harus dikurangi dan memindahkannya ke kanan atas elemen berikutnya dari tabel transportasi yang diberikan. Yang kedua, biaya terkecil dari setiap elemen di setiap kolom harus dikurangi. Mohon maaf sebelumnya, Cindy Claudia, suaranya tidak terlalu terdengar karena berisik. Dari timnya jaringannya ya, soalnya tidak terlalu jelas terdengarnya. Ya, terima kasih. Baik, saya saja yang melanjutkannya. Tadi Complete Contingency Cost Table, langkah pengerjaannya seperti berikut. Pertama, setelah menemukan tabel transportasi Krebs, biaya terkecil dalam setiap baris harus dikurangi dan memindahkannya ke kanan atas elemen berikutnya. Dan dari tabel biaya terkecil dari setiap elemen di setiap kolom harus dikurangkan dan mengalokasikan ke kanan bawah elemen yang sesuai. Ketiga, susun Complete Contingency Cost Table dengan mengakumulasi elemen kanan atas dan elemen kanan bawah. Selanjutnya ada COSMIN. Setelah menghitung CCCT tadi, dilanjutkan untuk menghitung alokasi optimum dari tabel transportasinya. Menggunakan COSMIN, langkah-langkahnya seperti berikut. Pertama ada hitung rata-rata baris pada setiap kolom, hitung rata-rata baris pada setiap
barisnya, dan begitu juga pada kolomnya. Kedua, pilih elemen yang merata di antara RMTOC dan MTOC. Jika ada lebih dari satu elemen yang merata, maka pilih elemen umum yang terdapat elemen biaya terkecil. Jika ada lebih dari satu elemen terkecil, pilih sebarang dari elemen yang ada. 3, alokasikan XIJ di kiri atas dari entry paling sedikit dalam tabel transportasi. Selanjutnya, jika I kurang dari BJ, tinggalkan baris I dan hitung BJ sama dengan BJ min AI. Jika AI lebih besar daripada BJ, tinggalkan kolom J dan hitung BJ-nya sama dengan AI min BJ. Jika AI sama dengan BJ, tinggalkan baris I atau kolom J, tapi jangan keduanya. Untuk langkah yang selanjutnya adalah tinggal diulangi tadi dari S sampai D. Terus yang terakhir itu mengestimasikan atau menghitung biaya angkutnya. Selanjutnya ada pembahasan. Pertama, mengkonversi dan menghitung tabel neutrosofiknya. Diberikan tabel neutrosofiknya sebagai berikut. Ini dari bilangan numerik, bisa dibilang seperti itu. Ada dimen dan sebagainya. Untuk mengkonversinya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Cindy, dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Pertama ada origin 1 dan destination 1. Itu bilangannya ada 3, 5, 6, 8, masing-masing sebagai RT, RI, RM, dan RE. Untuk 0,6, 0,5, dan 0,4-nya itu untuk nilai kebenaran, ketidakpastian dan ketidakbenarannya, atau TS, IS, dan FS. Bisa lihat di sini. Terus untuk yang kedua juga sama. Saya mengambil beberapa contoh aja, karena kalau semuanya akan banyak slide-nya. Terus menggunakan proses yang sama, menghitung semua bilangan, kecuali untuk menghitung supply dan demand-nya cukup menggunakan persamaan 1. Ini. Cukup persamaan 1 itu center of gravity atau pusat gravitasinya seperti ini. Jadi cukup untuk pada tim urutan ke-7, mohon maaf waktu telah habis. Ya. Ya, kita memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri dipersilakan. Ya, terima kasih. Pak Huda, saya duluan ya Pak Huda ya. Oke, tim 7 ya, tim 7 sudah menyampaikan tadi presentasinya. Yang pertama terkait dengan metode transportasinya tadi, apakah ini termasuk pada kelompok solusi awal kah atau solusi optimal? Silakan. Suaranya masih unmute, Jawab, Pak. Kalau dari literaturnya itu untuk yang kosmennya itu solusi optimal. Ya kayak seperti Modi mungkin kalau transportasi. Oke. Selanjutnya tadi ada sedikit perbedaan antara transportasi neutrosofik ini dengan yang kita sebut aja yang transportasi konvensional ya, karena ya itu mungkin ini ya. Bisa kalian jelaskan nilai-nilai yang ada pada transportasi neutrosofik itu tadi penjelasannya seperti apa? Mungkin kalau dia misalnya contoh misalnya kan, kira-kira itu pengambilan angka-angkanya itu ya seperti apa? Silakan dijelaskan. Untuk yang tabel pertama tadi ya Pak? Ya, tadi kan ada D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Kemudian ada 0, ya silakan dijelaskan. Sebenarnya itu saya ngambil dari literatur saja untuk tabelnya itu, jadi saya tinggal menghitungnya. Kira-kira maknanya atau misalkan itu mewakili apa? Tidak bisa dijelaskan?
Kalau untuk yang saya share screen dulu aja Pak ya. Ya, silakan. Yang ini kan Pak, yang nilai 3568-nya ini. Ya, betul. Nah itu di sini di literaturnya itu kalau 35, saya tidak begitu mendalami tabelnya ini, cuman yang saya tahu kalau 0,6, 0,5, 0,4-nya itu nilai kebenarannya. Jadi ketidakpastiannya itu loh Pak, parameternya lah, anggapannya kalau 0,6, 0,5, 0,4. Karena kan pengambilan data itu kan harus dari interpretasi yang ada di dunia nyata kan. Jadi sehingga kalau misalnya kita ambil dalam bentuk seperti itu kan harusnya memang kita bisa menjelaskan bahwa pengambilannya itu mewakili apa gitu. Ya, Pak Huda, silakan dilanjutkan dulu Pak Huda. Ya, terima kasih Pak Pardi. Tadi dari tabel Neutrosofik itu kan dibikin ini ya, apa tabel transportasi CRISP ya. Iya Pak. Itu cara membaca tabelnya seperti apa? Tabel yang mana ya Pak? Bentar saya search. Tabel 3. Ya itu. Ya ini Pak. Ya. Jadi kan tadi sudah dihitung tuh Pak, untuk yang origin 1 sama destination 1 tuh hasilnya 3. Seperti itu juga untuk yang lainnya, untuk O1, D2 dan seterusnya. Cuman ketika supply dan demand-nya hanya menggunakan persamaan yang pertama, tidak menggunakan persamaan kedua. Seperti itu. Jadi tinggal hasilnya kita taruh di tabel transportasi CRISP-nya. Tadi sebelumnya kan kamu menghitung itu ya, ada pembulatan ya? Ya, pembulatan, Pak. Kalau nggak salah tadi ada O1 apa yang hasilnya 1,5 sekian ya. Kenapa nggak dibulatkan ke 2 tadi? Kenapa dibulatkannya ke 1 tadi? Karena menurut 1,5 tuh masih miliknya 1. Masih miliknya 1. 1,6 baru 2. Oke. Kemudian tadi di hasil akhirnya ini kan menentukan apa? Mengalokasikan ini ya, yang terbaik gitu ya, intinya di situ ya. Gimana Pak? Yang hasil akhirnya kan kamu menentukan biaya angkut minimum gitu ya? Iya. Yang didapat 269 gitu ya? Iya Pak. Iya. Di langkah terakhir bagaimana menentukan itu sebagai biaya minimum tadi? Oke, saya screen lagi. Jadi setelah tadi diperoleh tabel CRISP-nya tadi itu kita formasikan complete contingency cost table-nya Pak, dengan cara seperti yang tadi saya jelaskan. Cara mudahnya sih kita pilih di baris 1 ini, yang mana yang paling kecil itu 3. Nah terus 3 ini kurang dengan 3 sama dengan 0. Seperti itu juga dengan 4 kurang 3 1, 8 kurang 3 5, 9 kurang 3 6. Dan berlaku juga untuk kolomnya, dicari nilai paling kecil. Setelah itu tambahkan untuk hasil complete contingency cost table-nya. Didapat seperti ini. Bawah ini. Setelah itu baru masuk ke cost-min-nya. Jadi pakai tabel complete contingency cost table tadi, itu ditambahkan baris 1 ini tambahkan, terus dibagi dengan 4. Seperti itu juga baris selanjutnya dan kolom yang lain juga. Oke. Saya lanjutkan Pak Uda sedikit lagi. Ya, silakan Pak. Biasanya kalau kita misalkan mengerjakan sebuah metode dalam transportasi itu, kita kan memulainya dari
transportasi seimbang atau tidak seimbang. Nah, metode yang kamu jalankan ini kira-kira ini bisa digunakan untuk yang seimbang atau yang tidak seimbang? Dari mana kita bisa melihat posisi metode itu bisa berjalan dari awal? Kalau yang ulun jelaskan, yang ulun pesan ini kan tentang yang seimbang ya Pak. Karena mungkin saya tidak begitu tahu itu bisa digunakan untuk yang seimbang atau tidak seimbang, tapi karena nilainya ya juga tidak pasti, menurut saya sih bisa, cuman rada-rada susah seperti itu. Model matematikanya terkait dari kan karena transportasi ini kan dia adalah bagian dari program linear. Sebenarnya kita bisa melihat model matematika awal dengan gabungannya tadi dengan apa namanya transportasi neutrosopik yang kamu bangun tadi seperti apa? Modelnya yang persamaannya ya Pak? Ya, karena kan sebenarnya kan transportasi ini juga bagian dari program linear. Jadi kita bisa sebenarnya membentuk dia dalam bentuk persamaan linear. Kemudian hubungannya dengan faktor neutrosopik tadi yang kamu sudah tampilkan. Faktor neutrosopik yang model matematikanya seperti apa? Modelnya seperti apa? Untuk modelnya seperti ini. Ini persamaan aja sih Pak di bentar. Modelnya itu yang memuat tadi yang seperti sampaikan Pak Huda, ada fungsi optimalnya, ada fungsi batasannya. Ini bukan model matematikanya. Ini hanya hitungan-hitungan yang tadi di neutrosopiknya kan. Modelnya itu yang memuat persamaan awal yang ada fungsi tujuan dan juga kendalanya. Di literaturnya tidak ada fungsi tujuan dan kendala, cuman karena tujuannya itu tadi adalah hasil yang kamu hitung akhir tadi, yang ditanyakan Pak Huda tadi. Yang terakhir itu adalah fungsi tujuannya. Ya, nah harusnya itu ada. Kemudian fungsi kendala atau batasannya juga muncul pada saat pembentukan di awal. Mungkin karena fazi Pak, jadi fungsi kendalanya juga saya tidak begitu tahu. Tapi kalau di fazinya sendiri itu nilai antara 0 sampai 1. Ya, oke, cukup moderator. Ya, terima kasih. Ya, karena waktu telah habis, mohon maaf kepada Dewan Juri dan tim urutan ke-7. Terima kasih kepada Bapak Pardi Apandi SSI MSC dan Bapak Nurul Huda SSI MSI yang telah memberikan pertanyaan kepada tim ke-7. Sebelumnya kita beri aplaus terlebih dahulu kepada tim urutan ke-7. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi kepada tim yang ke-8. Tim urutan ke-8 yaitu dengan nama Ketua Miftahul Jannah dengan nama anggotanya ada Muhammad Ali Hidayat dan nama anggota yang kedua ada Anissa Ul Husna dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul karya Rematik, Remaja Mahir Matematika sebagai Inovasi Pembelajaran Matematika. Pada Miftahul Jannah, dipersilakan. Baik, untuk suaranya kedengaran ya Kak? Iya, terdengar. 10 menit ya. Dimulai dari sekarang ya Kak. Bismillah. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan saja. Namun pandemi ini juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu pengaruhnya yaitu sistem pembelajaran hanya dilakukan tatap muka secara luring, diubah menjadi daring. Perubahan sistem pembelajaran membuat permasalahan baru di dunia pendidikan Indonesia. Seperti kurang pahamnya siswa terhadap materi yang harus mereka kuasai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari permasalahan tersebut, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, saya sendiri Muhammad Arif Hidayat dan rekan saya, Miftahul Jannah, dan saya Anissa Ulusna, dengan bangga memperkenalkan ide terbaik kami, yaitu Rematik, Remaja Mahir Matematika sebagai inovasi pembelajaran matematika. Untuk cakupan bahasan kami membagi 4 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga pembahasan, yang terakhir, yang keempat itu adalah kesimpulan dan saran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan PJJ untuk mencegah penyebaran COVID-19. Program PJJ ini memanfaatkan teknologi dan dunia maya sebagai ruang untuk belajar. Menurut pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas, tercantum bahwa pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Namun, pada kenyataannya PJJ ini dilaksanakan dengan persiapan yang singkat dan ketidaksiapan guru, siswa, maupun fasilitas yang mendukung program ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPAI terhadap 1.700 siswa dari berbagai jenjang pendidikan pada 13 sampai 20 April 2020, mendapatkan hasil 76,6% siswa mengaku tidak senang dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Hal ini juga dirasakan oleh siswa yang sedang mempelajari matematika. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 50 orang responden yang belajar matematika pada saat PJJ, didapatkan 90% responden mengalami kesulitan dalam belajar matematika pada saat pembelajaran jarak jauh ini. Untuk itu diperlukannya sebuah inovasi pembelajaran yang dapat digunakan dalam PJJ sehingga berjalan dengan baik. Maka dari itu, rumusan masalah kami adalah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan platform Rematik sebagai inovasi pembelajaran matematika? Yang kedua adalah bagaimana penggunaan fitur Rematik sebagai inovasi pembelajaran matematika, dan tujuan kepenulisan kami dibagi menjadi 2 pula, yaitu yang pertama menjelaskan platform Rematik sebagai inovasi pembelajaran matematika, yang kedua adalah menjabarkan cara penggunaan fitur platform Rematik sebagai inovasi pembelajaran matematika, dan manfaat kepenulisan kami dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan praktis. Untuk teoritisnya sendiri adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara pembuatan website pembelajaran matematika, yang untuk yang praktisnya sendiri adalah diharapkan setelah website Rematik ini diimplementasikan, siswa dan mahasiswa terbantu dalam pembelajaran matematika. Untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan jenis penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif. Untuk datanya sendiri, kami mengumpulkan menjadi 2 bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang kami gunakan yaitu pengisian kuesioner yang kami sebar. Untuk data sekunder, kami mendapatkan dari studi literatur yang kami dapatkan. Untuk Rematik sendiri, apa sih Rematik? Rematik atau Remaja Mahir Matematika adalah sebuah website yang berisi beragam fitur terkait dengan pembelajaran matematika. Untuk fitur Rematik memiliki beberapa fitur, salah satunya adalah fitur My Maths. Fitur My Maths adalah fitur berupa pembelajaran matematika yang di mana fitur My Maths ini terdapat pertama materi, kedua bank soal serta pembahasan, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah soal UTBK matematika. Dan ini adalah screenshotan dari website Rematik. Selanjutnya adalah fitur Math Stories ini berupa layanan konsultasi pembelajaran yang dilakukan antara para siswa dengan para tutor. Dilakukan secara personal ataupun berkelompok. Tutor di sini diharapkan akan berasal dari berbagai daerah dan berbagai universitas. Dan untuk meningkatkan kolaborasi dalam menyediakan informasi dan pengetahuan terkait dengan matematika. Nah, yang ketiga, ada fitur Math Argent. Fitur Math Argent adalah fitur yang berisikan pesan ataupun arahan yang ingin disampaikan di dalam website ini kepada para siswa tentang pentingnya dalam mempelajari matematika. Pesan dan yang disampaikan akan divisualisasikan dalam bentuk video ataupun animasi dengan sangat menarik. Yang terakhir adalah fitur Math Fun. Fitur Math Fun ini berupa tempat istirahat sementara oleh para siswa tanpa harus keluar dari website Rematik ini. Fitur ini novel ataupun komik digital yang tentu terdapat ceritanya. Dan ini adalah demo dari website Rematik sendiri. Untuk website Rematik sendiri, alhamdulillah sudah ada, dan beberapa teman kami sudah
mencoba dari website Rematik ini dan alhamdulillah mendapat respon yang baik. Untuk dari Rematik sendiri ini, seperti tadi yang sudah rekan saya jelaskan, di Rematik ini memiliki 4 fitur, yaitu My Match, Match Stories, Fun Match, dan Math Urgent. Untuk My Match sendiri, kami menggunakan pembahasannya menggunakan visual novel secara tidak langsung agar siswanya lebih menarik saat pembahasan matematika. Untuk di dalam fitur My Stories sendiri juga, di sini kami menggunakan link tree. Di dalam link tree di sini kami ada 2 opsi, yaitu opsi tutor dan mari diskusi. Mari diskusi ini adalah kita membuat sebuah grup di mana para pelajar di situ bisa berdiskusi secara tidak langsung bersama tutor. Dan ini adalah Math Urgent. Baik, jadi kesimpulannya adalah Rematik merupakan sebuah platform teknologi pembelajaran khusus mata pelajaran matematika yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yang interaktif. Rematik ini memiliki 4 fitur dan memiliki 2 diantaranya merupakan fitur unggulan dari kami, yaitu Math Stories dan Math Fun. Ada saran untuk selanjutnya adalah diperlukan adanya pengembangan website Rematik ini karena website Rematik ini bisa dibilang masih baru, maka dari itu perlu adanya pengembangan agar hasil yang diberikan lebih maksimal. Dan ini adalah lampiran dari Google Form atau penelitian terdahulu yang kami lakukan. Apakah pembelajaran matematika berlangsung dengan efektif saat PJJ atau daring? Dari 50 tanggapan, 42% mengatakan tidak dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah pertanyaan, apakah saudara mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika saat pembelajaran daring? Hampir 90% mengatakan ya, dan 10% mengatakan tidak, dan lain-lainnya, yang bisa dilihat dari gambar berikut. Kami harapkan website Rematik membantu para siswa dalam belajar mandiri dalam pelajaran matematika. Dan kami harapkan juga matematika itu dapat yang menyenangkan, bukan lagi pelajaran yang menakutkan bagi para siswa. Jalan-jalan sama si Mimi. Taunya dia bawa batu. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada tim urutan ke-8, yaitu dari tim Miftahul Janah Universitas Pendidikan Indonesia. Keren ya, dari Rematik Remaja Mahir Matematika. Ya, kepada Dewan Juri saya persilakan. Ya, moderator, ini Dewan Jurinya saya dan Pak Yusuf ya? Siap, ya, Pak Azhar. betul, Bapak. Oke. Siap. Ya. Saya duluan ya, Pak Yusuf ya. Oke, siap. Oke, adik-adik presenter dari UPI ya. Dari jurusan apa tadi? Matematika? Kami dari jurusan 2, ya, matematika, dan saya sendiri pendidikan bisnis, Pak. Jadi ada 2 jurusan. Oh, ada jurusan, ya. Salam sama Pak Al-Azhari sama Pak Cece ya. Yang di matematika. Bilang salam dari Pak Azhar gitu. Oke. Masuk ke ininya, ke presentasinya tadi. Tadi ada survei yang dilakukan dengan menggunakan Google 10 responden untuk menguji ya apakah siswa dan mahasiswa itu kesulitan atau tidak belajar matematik, dan hasilnya 90% itu sulit. Iya, Pak. Ya. Bisa adik-adik sampaikan karakteristik dari responden yang 50 orang ini diambil dari pendidikan yang sedang kuliah itu berapa orang, yang SMA atau SMP itu berapa orang begitu? Baik, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini akan dari Bapak. Jadi, untuk kriteria dari responden kami, yang pertama yaitu adalah siswa SMA yang sedang belajar matematika. Nah, siswa SMA ini ada sebanyak 38 responden. Dan untuk mahasiswa sendiri ada 12 orang responden. Nah, mahasiswa ini diambil dari matematika dan juga diambil dari mahasiswa fakultas lain yang sedang belajar matematika, seperti mempelajari mata kuliah statistika. Oke, berarti ada 38 dari yang SMA tadi ya, kemudian 12 dari kalangan mahasiswa. Nah, itu setelah melakukan survei, nanti apakah Rematik ini ditujukan kepada orang-orang yang seperti yang diambil survei itu? Jadi di sini Bapak ingin tahu,
ini kan surveinya kepada 50 responden dengan karakteristik seperti tadi. Nah, harapannya kan rematik ini ditujukan kepada seperti tadi juga gitu. Setelah mengikuti rematik, mereka-mereka itu seperti apa kemudian setelah disurvei? Apakah sudah ada survei tentang itu? Alhamdulillah survei yang tadi pertanyaan dari Bapak, alhamdulillah sudah kami lakukan dan alhamdulillah respondennya hasilnya alhamdulillah baik, seperti beberapa teman kami mengatakan bahwa fitur ini dapat membantu kami dalam belajar matematika, dan lalu beberapa rekan kami menjelaskan bahwa fitur ini dapat membantu kami dalam berinteraksi antara, di sini kan ada fitur tutornya ya Pak, jadi secara tidak langsung ketika ada kesulitan bisa bertanya kepada tutor gitu loh Pak. Jadi secara tidak langsung hampir dari beberapa responden kami yang sudah mengkonfirmasi kepada kami, alhamdulillah untuk saat ini itu bermanfaat untuk mereka karena di sini itu ada fitur materi dan fitur story atau fitur dari tutornya sendiri gitu Pak. Hasil surveinya nggak disampaikan di draftnya ya? Enggak Pak, untuk hasil surveinya kebetulan masih atau ada linknya? Masih proses? chat ke kami gitu loh Pak. Jadi untuk teman-temannya mengkonfirmasinya lewat WA ke kami. Kayak misalnya, alhamdulillah untuk untuk misalnya ke Isa, ke temannya Isa, alhamdulillah Isa untuk website ini saya ngegunain itu sangat membantu gitu loh Pak. Baru sampai situ, belum kami masukkan ke dalam PPT-nya, tapi sudah dilakukan. Oke, atau mungkin linknya nanti bisa disampaikan begitu ya? Baik. Di akhir, kalau misalnya ada linknya, mungkin di akhir presentasi nanti atau di akhir diskusi ini bisa disampaikan. Baik Pak. Mungkin chat WA mungkin ya Pak. Oh ya, ya terserah mau itu melalui link atau chat WA nanti mungkin ya. Yang jelas untuk meyakinkan kita gitu kan. Karena kita mau melihat apakah ini sejauh mana. Tadi kan tingkat kesulitannya 90. Nah, mereka yang mengikuti ini itu apakah merasakan manfaat? Nah, dan sebesar berapa persen yang bisa merasakan manfaat itu gitu. Oke, silahkan dilanjut dulu Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Asar. Ini rematik tujuannya bukan tujuan ya. Segmennya dia komersil atau non komersil? Kita langsung diskusi. Oke Bapak, izin untuk menjawab Bapak pertanyaan dari Bapak. Ya. Untuk saat ini kami masih belum non profit Pak, karena kita masih baru-baru untuk websitenya, tapi untuk kedepannya mungkin saja gitu Pak. Karena kan kita tahu di dalam website ini ada yang namanya AdSense. Secara tidak langsung ketika pengunjung masuk ke website itu AdSense-nya bakal pembuat website itu akan menghasilkan profit begitu Pak. Untuk saat ini belum Pak. Tapi untuk kedepannya mungkin saja. Nah, yang dibangun ini untuk kontributornya itu, mentornya itu terbatas atau tidak terbatas? Untuk mentornya sendiri, Bapak, untuk saat ini kami lebih fokus kepada yang memiliki background-nya matematika, Pak. Karena kita kan di sini mengenai matematika secara tidak langsung, background-nya seperti pendidikan matematika atau matematika murni, gitu, Pak. Untuk saat ini. Oke. Ya. Izin menambahkan juga, Pak. Ya. Untuk mentornya nanti itu bakal dibuka volunteer untuk seluruh Indonesia. Jadi orang-orang yang memiliki latar belakang matematika bisa menjadi volunteer dalam website ini. Iya. Oke. Sebenarnya di dalam pengembangan aplikasi website ataupun apa namanya, di dalam pengembangan aplikasi yang berbau teknologi, itu yang paling kendala utama itu adalah tim sebenarnya. Tim. Karena saya dulu pernah memandu anak-anak yang bidang privat matematik juga, tapi dia berdasarkan kayak semacam Gojek ataupun Grab ya. Jadi dia bisa mencari di mana orang yang bisa mengajar matematika dan seterusnya berdasarkan radius ya. Nah, itu kendala utamanya adalah pengembangan tim. Nah, juga sama seperti yang rematik ini nantinya, kalau ekspektasi saya itu kendalanya nanti di pengembangan tim. Ya, pengembangan tim sehingga bisa menghambat kemajuan daripada rematik yang sudah sangat bagus di progres,
untuk mengatasi kendala pada saat situasi COVID yang saat ini kebanyakan secara daring. Nah, jadi nanti di timnya dipersolid lagi ya untuk pengembangan website ini, dan saran saya arahkan pengembangan ke aplikasi yang berbasis Android ya. Karena orang agak malas kalau membuka website. Baik, Bapak. Nah, Iya, baik Bapak. Terima kasih atas sarannya, Pak. Ini pernah diajukan ke ini enggak yang program mahasiswa itu apa? PKM. Ya, PKM pernah ya? Belum, Pak. Belum Pak. Belum ya. Nah, poles ke Android, ajukan ke PKM. Nah, baik Bapak. Ya, poles, untuk awal. Ya, baik. Jadi melanjutkan dari penelitian ini, poles ke Android, ajukan ke PKM udah. Ya. Jadi mungkin ya memang pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi seperti yang dijelaskan di pembahasan ataupun di latar belakang ataupun di yang disampaikan tadi, kendala utamanya itu yang harus kita pahami adalah seorang website development belum tentu dia juga sebagai website designer. Juga sebaliknya, website designer belum tentu dia juga sebagai website development. Ya. Dan sangat langka untuk mencari orang yang memiliki kedua skill tersebut, website designer sama website development. Nah, melihat daripada tampilan website yang diajukan tadi, saya mengasumsikan bahwasanya website desainernya belum ada. Ya, belum ada. Hanya sebatas bisa untuk membuat, tapi secara estetikanya itu belum ketemu. Ya. Nah, itu ya perlu makanya saya bilang tadi perlu tim yang solid untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang berbasis teknologi. Memang cukup bagus marketnya, cuman perlu tim yang solid sih. Nah, mungkin itu. Baik, Bapak, masih ada atas waktu sarannya. Ya, mohon maaf Bapak. Sudah Ya, waktunya oke. telah habis. Kembali ke moderator. Ya, silakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Asar Karim SSI MSc dan Bapak Ahmad Yusuf SSI MKOM yang telah memberikan pertanyaan. Kepada tim urutan ke-8. Moderator boleh izin ini dulu nggak, share screen bentar mengenai tadi SS mengenai konfirmasi dari teman-teman saya gitu loh. Sebentar saja. Ya, tidak boleh lebih dari 2 menit ya? Baik, enggak kok, 30 detik saja. Ya, enggak lama. Bapak, untuk tadi mengenai konfirmasi dari rekan-rekan saya, ini saya ambil salah satu saja. Ini dari rekan saya, Pak. Dia itu yang mengisi kuesioner juga, dan ini adalah konfirmasi dari teman saya. Intinya itu adalah rematik ini tuh membantu dia dalam belajar matematika begitu, Pak. Lumayan panjang juga, Pak. Jadi itu menjelaskan kayak fitur dari 4 fitur dari MyMaths tadi itu, fitur dari rematik ini tuh dijelaskan baru satu-satu kayak gitu, Pak. Dan ngasih kritik juga kepada kita gitu loh, Pak. Jadi intinya itu rematik ini adalah ngebantu teman saya dalam belajar matematika begitu, Pak. Oh iya, oke. Nah, mungkin adik-adik bisa nanti share ininya alamat websitenya gitu di bagian chat gitu. Baik, Pak. Oke, maka terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga, Bapak. Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya, moderator atas waktunya. Terima kasih kembali pada tim urutan ke-8 ya. Ya, sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada tim urutan yang ke-8. Kita akan memasuki sesi presentasi untuk tim urutan yang ke-9, yaitu dengan ketua timnya Siti Kholipah dan anggotanya ada Vika Merinda dan Novika Permatasari dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul karya
Analisis kepatuhan masyarakat terhadap protokoler COVID-19 menggunakan metode Weighted Mean Score atau WMS di Surabaya Selatan. Tim urutan ke-9. Ya, saya mau izin share screen. Ya, silakan. Waktu presentasi maksimal 10 menit ya. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengucapkan terima kasih kepada para panitia dan Dewan Juri Matematik Challenge 2020 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan paparan dari penelitian kami. Saya Siti Khalifah. Saya Pinca Merinda. Saya Novika Permatasari. Ini mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol COVID-19 menggunakan metode Weighted Mean Score atau WMS di Surabaya Selatan. Mohon maaf, saya Novika Permatasari ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol COVID-19 menggunakan metode Weighted Mean Score atau WMS di Surabaya Selatan. Latar belakang dari penelitian kami yaitu karena Surabaya Selatan merupakan wilayah bagian dari Surabaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, di mana wilayah tersebut merupakan pintu gerbang pertukaran keluar masuknya kabupaten lain. Wilayah Surabaya Selatan terdiri dari 8 kecamatan yang meliputi Kecamatan Sawahan, Wonokromo, Duku Pakis, Karangpilang, Biung, Wonocolo, Gayungan, dan Jambangan. Banyak penduduk Sidoarjo yang bekerja di Surabaya, begitu juga sebaliknya, dan banyak penduduk Gresik yang bekerja di Surabaya. Sehingga membuat pemerintah khawatir dengan adanya penyebaran virus COVID-19 yang meningkat. Sehingga pemerintah pernah menerapkan sistem PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di wilayah Surabaya Raya yang terdiri dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik untuk menekan angka kasus COVID-19 yang terjadi di Surabaya Raya. Setelah masa PSBB selesai, pemerintah menerapkan era kehidupan baru atau yang biasa disebut dengan istilah new normal. Namun banyak peraturan yang harus dipatuhi saat new normal. Beberapa peraturan tersebut termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440/830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman coronavirus disease 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Peraturan tersebut dibuat supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, namun tetap aman dan terhindar dari COVID-19. Nah, Metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian dimulai dengan menggali data yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner di Surabaya Selatan. Ini dapat dipaparkan kuesionernya yang sudah kami sebarkan di Surabaya Selatan. Data yang diperoleh
yaitu 68 responden. Kemudian dilakukan uji kecukupan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah layak untuk dijadikan sampel dari wilayah Surabaya. Untuk rumus uji kecukupan data seperti yang sudah dipaparkan, dengan nilai N merupakan jumlah data penelitian keseluruhan, N aksen merupakan jumlah data berdasarkan teoritis, dan S merupakan derajat ketelitian, K merupakan tingkat kepercayaan. Hasil dari uji kecukupan tersebut menunjukkan bahwa N aksen lebih kecil dari N, yang berarti data tersebut sudah cukup dijadikan sampel. Selanjutnya, kami menggunakan skala Likert untuk ini hasil kecukupan data dari Surabaya Selatan menghasilkan 42,66. Selanjutnya kami menggunakan tabel skala Likert untuk menentukan bobot kriteria, di mana ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya akan dilakukan analisis dengan metode weighted mean score yang dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma Fx bar M, di mana X bar merupakan rata-rata skor responden, sigma Fx merupakan jumlah skor dari jawaban responden, dan N merupakan jumlah responden. Berikut merupakan salah satu contoh perhitungan dengan metode WMS. Dari perhitungan tersebut menghasilkan nilai kecenderungan rata-rata tertinggi di Surabaya Selatan merupakan indikator memakai masker selama berada di luar rumah, yang berarti bahwa masyarakat Surabaya Selatan sudah sangat baik dalam melakukan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker selama di luar rumah. Selain dari indikator di atas, juga ada indikator yaitu yang akan menunjukkan tempat yang sering dijumpai oknum yang tidak patuh terhadap protokoler kesehatan COVID-19, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa pasar, mal, supermarket, dan minimarket merupakan tempat yang sering dijumpai oknum yang tidak patuh terhadap protokoler kesehatan COVID-19. Jadi kesimpulan dari penelitian kami yaitu masyarakat Surabaya Selatan memiliki nilai yang sangat baik dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang berdasarkan analisis kuesioner. Selain itu juga masih sering dijumpai oknum yang tidak mematuhi protokol kesehatan di pasar, mal, supermarket, dan minimarket. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada urutan ke-9 ya, tim urutan ke-9 yaitu Siti Khalifah dan tim. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama tadi melihat bagaimana saudara menganalisis kepatuhan masyarakat ya terhadap protokoler COVID di Surabaya Selatan ya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana saudara menyebarkan link ini, atau apakah sudah artinya dari responden ini apakah sudah cukup mewakili warga Surabaya gitu? Artinya apakah dari kalangan mungkin pedagang, kemudian ada dari PNS, ada dari petani gitu. Artinya apakah sudah menyeluruh dari
ini apa responden yang mengisi kuesioner itu. Ya, Ya, silakan. Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak. Jadi hasil kuesioner di Surabaya Selatan, hasil respondennya itu mendapatkan 68 responden yang kemudian sudah dihitung menggunakan uji kecukupan data yang berarti sudah mencukupi untuk di wilayah Surabaya Selatan. Nah, untuk profesinya sendiri itu terdiri dari 53 pelajar atau mahasiswa, kemudian 8 pegawai, bisa ASN, pegawai swasta, kemudian 2 wirausaha, 3 karyawan, 1 ibu rumah tangga, dan 1 pedagang. Begitu, Bapak. Saya mau menambahi, kami menyebarkan kuesioner itu melalui WhatsApp yang udah disebarkan melalui teman-teman kita yang ada di Surabaya. Oke, baik. Tadi terkait dengan kecukupan data itu kriterianya seperti apa? Apakah kalau cukup itu nilainya sekian, kalau tidak cukup nilainya sekian, kriterianya seperti apa untuk kecukupan data tadi? Kan tadi didapatkan nilainya 42 gitu ya? Iya, Pak. Disebut sudah cukup ketika nilai hasil N aksen itu kurang dari N. Nah, N-nya itu 68 tadi ya? ya, N tadi sudah ada di slide. Bisa di share screen lagi. Iya, ini Bapak. Oke. Ya, jadi dari hasil analisa tadi kesimpulannya ini ya, apakah warga Surabaya memiliki nilai yang cukup dalam mematuhi protokol kesehatan tadi ya. Kemudian untuk menganalisis yang tadi beberapa tempat yang masih kurang mematuhi peraturan itu dari mana? Yang dari diagram Ya, itu kan jadi, ada, kalian bikin diagram lingkaran itu ya? Iya Bapak, saya ingin menjawab. 17 indikator 1-16 itu kami dapatkan dari Kemendagri. Kemudian yang indikator ke-17 itu kami membuat sendiri, kami menambahkan sendiri indikatornya yang sudah itu divalidasi oleh dosen pembimbing kami, Bapak. Jadi untuk yang ini, yang ada payarnya ini, begitu. Oke. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Boleh saya langsung? Ya, silakan Ibu. Mohon maaf, setiap kali ini saya sering keluar masuk. Ini jaringan saya kah yang bermasalah? Saya kurang tahu. Novi, moderator boleh saya langsung bertanya? Tinggi Ibu, dipersilakan. Oke, terima kasih. Dek, boleh kembali lagi tentang kecukupan data tadi? Saya agak sedikit bingung masalah angka yang kalian berikan. Boleh dijelaskan ulang? Oke, dari rumusnya, oke. Dari rumusnya itu kalian menghasilkan ada angka 20, 68 respondennya, oke. 314-nya itu dari mana? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan. 20 itu kami peroleh dari 2 yang merupakan tingkat keyakinan, kemudian dibagi 0,1 yang merupakan ketetapan, kemudian 314-nya itu diperoleh dari hasil seluruh kuesioner itu kami sebarkan di Surabaya, jadi seluruh wilayah di Surabaya, itu ada 5 wilayah, kemudian yang 68-nya itu baru hanya Surabaya Selatan saja, begitu Ibu.
Oh, jadi 314 itu dari total apa namanya? Dari total kuesioner yang kalian bagikan. Iya, begitu Ibu. Iya, Dari 314. hasil responden. Tapi itu semua, maksudnya untuk seluruh wilayah Surabaya atau cuman wilayah Surabaya Selatan? 314-nya? Seluruh wilayah Surabaya. Seluruh wilayah Surabaya. Tapi yang 68-nya Iya. kok cuman wilayah, apa maksud saya untuk Surabaya Selatan, kalau maksudnya kalau kita 314 untuk seluruh wilayah, kan harusnya yang 68-nya ya seluruh wilayah Surabaya juga, atau bagaimana? Kok tiba masuknya kok ke Surabaya Selatan saja? Iya, karena kami mengambil data yang di Surabaya Selatan saja yang dianalisis. Oh, Begitu, jadi apa namanya yang kuesioner yang lainnya yang di luar dari Surabaya Selatan tidak kalian pakai? Begitu maksudnya? Iya, tidak Ibu. Oh, Iya, gitu. begitu. Benar. Tapi berarti dengan kata lain, tapi memang harus kuesionernya memang harus dari kuesioner yang harus disebar seluruh kota seluruh Surabaya, memang harus seperti itu, atau tidak fokus saja dengan Surabaya Selatan? Karena kan kalian bicaranya hanya di Surabaya Selatan. Iya, jadi begini Ibu, kan kami menyebar kuesioner itu melalui Google Form, di mana Google Form tersebut itu kami sebarkan melalui WhatsApp, kemudian Line, dan media sosial lainnya. Nah, itu kami memiliki teman atau keluarga atau siapa yang di Surabaya itu, kan belum tentu mereka tinggalnya di wilayah Surabaya Selatan, begitu Ibu. Jadi kemudian baru kami seleksi lagi mana yang di Surabaya Selatan saja, begitu. Oh gitu. Tapi tidak berpengaruh dengan dengan perhitungannya pada saat kalian menyebar, karena kalian hanya mengambilnya kan di Surabaya, untuk khusus hanya Surabaya Selatan, apakah tidak berpengaruh dengan kecukupan datanya? Karena kan yang kalian wakili kan hanya Surabaya Selatan. Tidak, Ibu. Oh, tidak berpengaruh. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Sekarang saya tadi sebaran datanya, respondennya kebanyakan dari mana? Saya dengarnya sempat dengar itu dari pelajar, benar? Iya, benar, Ibu. Dari pelajar. Sedangkan yang dari pedagang cuma 1 orang, kemudian PNS tadi 1 orang, benar seperti itu? Atau ibu rumah tangga yang 1 orang? Kalian menjelaskannya? Ibu rumah tangga yang 1 orang, untuk pegawai ASN itu 8 orang. 8 orang. Nah, apakah itu bisa maksudnya, apakah kesimpulan itu bisa dianggap untuk keseluruhan Surabaya Selatan, maksud saya? Bukan saya menyalahkan bahwa itu bisa mewakili masyarakat di Surabaya Selatan, karena masalahnya kan yang kalian ambil kan dominannya kan pelajar. Karena kita tahu bahwa pelajar itu kan istilahnya sangat dengan protokol kesehatan, sedangkan Surabaya Selatan, saya bicaranya kota Surabaya Selatan, apakah itu bisa diwakili oleh mereka gitu loh. Saya sih lebih cenderungnya kalau kalian banyakkan respondennya itu adalah pelajar, lebih sebenarnya kesimpulannya sih sebenarnya. Kesimpulannya lebih dominan, lebih baik itu lebih ditekankan ke pelajarnya. Karena responden kalian hampir 80% itu adalah pelajar. Iya, Ibu. Jadi bukan mewakili Surabaya Selatan kalau saya secara kalau saya melihat datanya seperti itu. Kalau respondennya adalah 53 itu adalah pelajar dari 68. Jadi hampir 80% adalah pelajar. Itu aja sih sama saya. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Mardi. Novi, saya kembalikan. Baik, Ibu. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah bertanya, yaitu Bapak Nurul Huda SSI MSI dan Ibu Dr. Naimah Hijriati SSI MSI, serta kepada tim urutan ke-9 yang telah melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada tim urutan 9. Yakni yang terakhir yaitu tim ke-10. Pada urutan yang ke-10 juga pastinya. Dengan nama ketua yaitu Mardiana, dengan nama anggotanya ada Noviana Syafitri dari Universitas Lambung Mangkurat dengan judul karya Perluasan titik tetap jenis konstruksi di ruang metrikon. Kepada Saudari Mardiana, apakah suara saya terdengar? Ya, cek dengaran. Ya, saya persilakan kepada Saudari Mardiana. Waktu 10 menit.
Apakah terlihat sudah? Terlihat dan terdengar sudah suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiana, NIM 1711011222011. Di sini saya tidak senama rekan saya, Noviana Syafitri dengan NIM 1811011222020. Di sini kami ingin mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Perluasan Teorema Titik Tetap Jenis Kontraksi T di Ruang Metrikon. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada dasar teori, yang ketiga metode penelitian dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada daftar pustaka. Untuk pendahuluan, ruang metrik sendiri merupakan salah satu konsep yang dibahas dalam bidang matematika analisis. Pada tahun 1905, Maurice mendefinisikan suatu ruang metrik merupakan fungsi jarak di himpunan tak kosong X dengan D-nya merupakan matriks dan dinotkan dengan X besar, D. Kemudian di tahun 1963, Gahler memperkenalkan konsep metrik baru yang kemudian dikenal sebagai metrik 2. Selanjutnya di tahun 1992, Dix memperkenalkan metrik baru D pada himpunan tak kosong X yang disebut matriks D dan pasangan X, D disebut ruang metrik D. Di tahun 1993 ada Zeroik yang memperkenalkan pemetaan kontraksi pada ruang metrik D. Selanjutnya di tahun 2006, Mustafa dan Sins memperkenalkan konsep ruang metrik G. Kemudian ada Huang Longguan dan Zhang Xian yang memperkenalkan ruang metrikon sebagai salah satu perluasan konsep ruang metrik. Selanjutnya di tahun 2007, itu masih Guang dan Xian menunjukkan beberapa teorema titik tetap pada ruang metrikon. Di tahun 2009, ada Beiranfat, Esmeraldi, Omid, dan Pajande memperkenalkan kontraksi T dan pemetaan kontraktif T yang kemudian perluas prinsip kontraksi Banach dan teorema titik tetap Edelstein. Di tahun 2009 ada Esmeraldi yang memperkenalkan pemetaan kontraktif T kanan. Di tahun yang sama juga ada Morales dan Rojas yang memperluas konsep pemetaan kontraksi T untuk ruang metrikon. Seiring dengan ruang metrik yang mengalami beberapa perluasan, hal tersebut juga berlaku dalam teorema titik tetap. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya itu ada bagaimana membuktikan teorema titik tetap dari perluasan kanan dan katerji jenis pemetaan kontraksi T di ruang metrikon. Tujuan penelitian membuktikan teorema titik tetap dari perluasan kanan dan katerji jenis pemetaan kontraksi T di ruang metrikon. Manfaat penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang konsep ruang metrikon serta memberikan pengetahuan tentang perluasan teorema titik tetap jenis T contraction di ruang metrikon. Selanjutnya ada dasar teori yang akan disampaikan oleh rekan saya, Noviana Syafitri. Pada Nafi, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dasar teori yang kami gunakan, yaitu yang pertama mengenai ruang matriks. Ruang metrik. Ada definisi yang pertama, yaitu suatu ruang metrik adalah suatu pasangan X besar, D, di mana X adalah suatu himpunan tak kosong dan D adalah suatu metrik pada X, yaitu fungsi yang didefinisikan pada X cross X, sedemikian sehingga untuk semua X, Y, Z, elemen X diperoleh sebagai berikut. Lalu ada definisi kedua, diberikan X besar, D, suatu ruang metrik barisan Xn di X besar, D, dikatakan barisan setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat n besar sama dengan n besar epsilon elemen dari bilangan natural, sedemikian sehingga untuk setiap n kecil lebih besar dari n berlaku d xn, x elemen kurang dari epsilon. Lalu definisi yang ketiga, diberikan X besar, D, suatu ruang metrik
Barisan XN di X besar koma D dikatakan barisan konvergen jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat ini, terus sedemikian sehingga untuk setiap M, N lebih besar dari N berlaku D X M, Xn kurang dari epsilon. Lalu definisi yang keempat, ruang metrik X, D dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy Xn konvergen ke titik X elemen X besar. Selanjutnya, ada definisi ruang metrikon. Salah satunya yaitu diberikan E ruang Banach-Riehl dan P subset dari E. P disebut sebagai sebuah kon jika dan hanya jika sebagai berikut. Lalu definisi kedua ada diberikan X, sebuah himpunan tidak kosong, pemetaan D ditunjukkan sebagai berikut, di mana D disebut metrikon di X dan X besar koma D disebut sebagai ruang metrikon. Lalu ada definisi ketiga, diberikan X, D, ruang metrikon Xn sebuah barisan di X dan X elemen X jika untuk setiap C elemen E dengan 0 sangat kecil dari C, terdapat N untuk setiap N lebih besar dari N. Maka Xn dikatakan konvergen dan Xn konvergen ke X dan X adalah limit dari Xn. Untuk definisi ketiga dan keempat mungkin bisa dibaca selanjutnya. Lalu ada juga definisi titik tetap, ada definisi titik tetap berpasangan, pemetaan kontraktif, dan pemetaan kontraksi. Definisinya sebagai berikut. Selanjutnya untuk pembahasan mungkin rekan saya bisa melanjutkan. Ya, untuk pembahasan sebentar. Kenapa? Mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Di pembahasan itu ada teorema 4.1. Di teorema 4.1 itu menyatakan diberikan T dan S merupakan dua pemetaan kontinu dari ruang metrik lengkap X, D, dan diasumsikan bahwa T adalah pemetaan injektif dan P merupakan kon normal dengan konstanta normal. Jika pemetaan T dan S memenuhi berikut untuk setiap X, Y elemen X di mana alfanya lebih dari 0, gamanya lebih dari sama dengan 0, 2 alfa plus gamma kurang dari 1, maka S merupakan titik tetap khusus. Untuk pembuktiannya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu menyatakan suatu barisan Cauchy untuk X-nya. Selanjutnya, kemudian menyatakan ruang metrikon lengkap, dan yang terakhir itu membuktikan bahwa T merupakan injektif. Dari teorema 4.1 diperoleh dua buah akibat. Akibat yang pertama yaitu jika diberikan T dan S dua pemetaan kontinu dari ruang metrik lengkap X, D, asumsikan bahwa T merupakan pemetaan injektif dan P merupakan normal kon dengan konstanta normal. Jika pemetaan T dan S memenuhi berikut untuk setiap X, Y elemen X untuk suatu alfanya elemen 0,5, maka S merupakan titik tetap khusus di X. Akibat yang kedua itu ada akibat 4.3,
Jika diberikan T dan S2 pemetaan kontinu dari ruang metrik lengkap X, D, maka asumsikan bahwa T-nya adalah pemetaan injektif dan P merupakan normal kon dengan konstanta normal. Jika pemetaan T dan S memenuhi hal berikut, untuk setiap X, Y elemen X, untuk suatu zeta elemen 0,1, maka S merupakan titik tetap khusus di X. Selanjutnya untuk teorema berikutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Mohon maaf kepada tim 10. Waktu telah habis. Jadi untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan. Kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri dipersilakan. Silakan Pak Huda dulu. Iya, atau Bu Naim dulu, silakan Bu. Monggo Bu Naim. Terima kasih Pak Huda. Saya duluan ya. Yang ingin saya tanyakan, ini kalian bicaranya kan perluasan titik tetap konstruksi di ruang metrik kon. Perluasannya seperti apa ya, Dek, maksudnya di sini? Dari kan ada titik tetap, kemudian ada titik tetap jenis konstruksi. Oke, kemudian diperluas. Nah, perluasannya di sini maksudnya gimana? Apanya yang diperluas? Untuk perluasannya itu, yang diperluasnya itu di titik tetap yang kontraksi T-nya, Bu. Soal di tahun 2009. Yang 2009 bagaimana, terus diperluasnya seperti apa maksudnya? Yang di 2009 itu ada diperkenalkan perluasan pemetaan kontraksi T untuk ruang metrik kon. Selanjutnya baru untuk perluasan teorema titik tetapnya tuh di yang kami presentasikan ini, Bu. Untuk perluasannya sendiri itu di slide berapa tadi? Bentar. Karena saya masalahnya perluasan. Ini. Oke. Teorema yang mana ya? Jadi kan saya lihat teoremanya banyak. Enggak. Perluasannya itu masuk di teorema 4.1, Ibu. Yang awalnya yang seperti apa memang sebelum ini? Sebelum perluasan? Untuk yang sebelumnya itu, mohon maaf belum mempelajari lebih dalamnya, Ibu. Oh gitu, oke. Saya lanjutkan sedikit ya Pak Pardi, Pak Huda, Silakan Bu. Ini yang apa namanya, ada ruang metrik biasa, ada ruang metrik kon. Perbedaannya kan di ini ya, kalau metrik biasa kan hasil apa domainnya kan ke bilang real ya, ke ruang metrik real rasanya ya. Kalau metrik kon ke mana? Sebentar. Ruang metrik kon itu ke ruang Banach realnya, Bu. Elemennya. Jadi ruang realnya diubah menjadi ruang Banach. Nah, saya tidak bisa membayangkan ruang Banach karena ruang Banach ini kalau kau bisa ngasih contohnya seperti apa kira-kira ruang Banachnya? Karena selama ini saya bicara ruang metrik kan selalu bicaranya real saja. Nah, itu dari ruang vektor bernorma, Ibu. Setiap ruang vektor bernorma yang lengkap itu disebut ruang Banach. Sedangkan definisi ruang vektor bernorma itu ada suatu ruang vektor X dengan pemetaan norma, yaitu pemetaan kebilangan real positif dengan memenuhi 3 sifat. Yang pertama itu norma X sama dengan 0, jika X-nya sama dengan 0 untuk setiap X elemen X.
Yang kedua itu ada norma alpha X sama dengan mutlak alpha dikali norma X untuk setiap X elemen X, dan alpanya merupakan suatu skalar. Yang sifat yang ketiga itu ada norma. Mardiana, mohon maaf. Iya, saya tahu ruang penorma. Yang jadi permasalahan saya ini kan diperluas menjadi, maksudnya diganti dengan ruang bana. Jadi kan hasil pemetaannya itu menjadi seperti apa ya, maksud saya? Kan kalau metrik kan otomatis kan metriknya kan cuman real aja saja, ya kan? Metriknya kan dipetakan ke real saja. Kalau ini kan metriknya dipetakan ke bukan real istilahnya, diganti dengan ruang banah kan? Contoh seperti apa? Contohnya ada tahu nggak seperti apa? Ke ruang banah ini, bayangan saya. Karena kan kalau real kan angka kan masalahnya. Kalau ruang banah Belum ada kan bayangan nih. Oh, gitu. Oke. Ya sudahlah, oke. Terima kasih. Silakan Ibu udah ya. Saya kembalikan ke moderator atau udah melanjutkan ya. Ya, terima kasih. Ini membahas tentang ruang metrik ya tadi ya. Ada kamu katakan perluasan tadi ya. Sebenarnya harusnya kamu menjelaskan ya bagaimana itu kan awalnya dari ruang metrik biasa gitu yang kita kenal, yang dari sebuah metrik biasa ya, kemudian kamu menuju ke ruang metrikon gitu ya. Kemudian di sana juga ada pemetaan kontraktif gitu ya. Cuman ketika di teorema kok nggak muncul ya, apa itu justru di situ banyak dibahas tentang pemetaannya adalah pemetaan yang injektif gitu ya. Ya enggak, dari teorema 41, 42 itu di mana? Apa pemberlakuan kontraksinya di teorema berapa tuh? Izin menjawab, Pak. Untuk pengerjaannya kemarin itu ada 2 teorema sama 3 akibat. Ya. Itu aja yang dibahas kemarin, Pak. Pembahasannya sampai situ, belum lebih lanjut sama dosen pembimbingnya. Oke. Jadi ini ya artinya apa? Belum sampai ke esensi dari makna di situ kalau yang dipakai adalah pemetaan kontraktif tadi ya. Enggak, Pak. Mohon maaf. Iya. Memang kalau di analisis itu kan ada 2 pemetaan gitu ya. Ada pemetaan kontraktif, ada pemetaan ekspansif gitu ya. Di situ kamu baru menjelaskan apa itu pemetaan kontraktif ya, hanya secara definisi ya. Tapi mungkin untuk penjelasannya juga saya yakin masih belum terlalu paham untuk pemetaan kontraktif ini ya. Oke, tadi Bu Naim banyak bertanya tentang ini apa tadi? Apa makna, apa contoh sederhana dari apa tadi? Ruang metrikon ya. Tadi karena dipetakannya ke ruang banah gitu ya. Iya. Padahal itu yang paling penting yang dibahas di situ ya, karena yang dibahas di situ adalah ruang metrik kon tadi ya. Bagaimana bisa menjelaskan di bagian ini kalau untuk awalnya masih belum paham, tapi tidak masalah, artinya sudah cukup bagus untuk berusaha untuk membuat suatu karya ilmiah yang tentu tidak semua orang bisa untuk melakukan itu ya. Oke. Ya, mungkin nggak terlalu banyak sih yang ditanyakan karena tadi sebenarnya saya ingin tadi bertanya tentang yang sederhana dulu, artinya contoh daripada ruang metrik mungkin sebagai dasar untuk mengarah ke ruang metrikon gitu ya. Apa Mardiana kalau contoh ruang metrik yang sederhana metrik? Sebentar.
Atau tadi kalau yang paling sederhananya saya punya himpunan bilangan real itu termasuk ruang metrik enggak? Enggak. Iya. Masuk ruang metrik, Pak. Masuk ruang metrik. Kenapa? Kenapa itu kamu katakan ruang metrik? Itu ada di definisinya, Pak. Nah, memenuhi berapa aksioma di situ? 4 aksioma. Aksioma ya, yang menunjukkan kalau pemetaannya atau D-nya itu apa? Fungsinya adalah fungsi metrik kan gitu ya? Oke. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya, Bu. Moderator ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Naimah Hijriati SSI MSI dan Bapak Nurul Huda SSI MSI yang telah memberikan pertanyaan kepada tim urutan 10. Dan sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada tim urutan yang ke-10. Karena 10 tim telah selesai presentasi, maka berakhir pula lah sesi presentasi dan tanya jawab pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada 5 dewan juri, yaitu Bapak Ahmad Yusuf SSI MKOM, Bapak Dr. Muhammad Ahsar Karim SSI MSC, Ibu Dr. Naimah Hijriati SSI MSI, Bapak Nurul Huda SSI MSI, dan Bapak Pardi Apandi SSI MSC yang telah menemani dari awal sampai babak final ini telah berakhir. Dan terima kasih juga kepada 10 tim finalis pada hari ini yang telah mempresentasikan hasil karya tulis ilmiahnya. Ada sesi foto. Ada sesi. Sekarang kah? Untuk sesi foto nanti akan diserahkan kepada MC, Bu. Saya sebagai moderator pada sesi acara presentasi dan tanya jawab pada hari ini memohon maaf atas kesalahan dan kehilapan pada sesi acara hari ini. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC, yaitu Saudari Siti Arbainah. Persilakan. Ya, terima kasih moderator. Demikian tadi sesi presentasi dari para finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah. Terima kasih juga kepada para dewan juri dan terima kasih kepada moderator yang telah memandu sesi presentasi. Untuk para peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah, pengumuman juara LKTIN MC 2020 akan dilaksanakan besok dalam kegiatan webinar Matematika Challenge 2020. Diharapkan kepada para peserta LKTIN dapat berhadir besok. Baiklah, kita akan memasuki sesi foto. Diharapkan kepada seluruh peserta LKTIN dan Dewan Juri untuk menyalakan kameranya. Sekali lagi, diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya. Baiklah, kita akan mulai sesi fotonya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Terima kasih kepada para peserta dan dewan juri. Sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini, yaitu untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya Siti Arbainah selaku pembawa acara dan seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu, jika Ibu tidak ada yang saya mohon izin. Izin pasal, Bu Naim. Ya, saya juga mohon izin. Makasih Dek ya semuanya. Sukses buat panitia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Diperbolehkan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Silakan webinar besok, Pak. Untuk webinar akan diumumkan linknya besok. Terima kasih.